Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi ini Allah masih memberikan kita waktu, kesempatan dan usia untuk kembali hadir dalam majelis ilmu, majelis yang penuh dengan rahmat Allah, majelis yang di sana hadir para malaikat untuk mendoakan kita semua, para ayah dan bunda yang hadir dalam majelis ilmu ini. Dan mudah-mudahan inilah sebuah amal yang ketika kita istiqomah dilakukan menjadi amal yang kelak akan menjadi amal yang kita hadirkan dalam hari-hari mizan yang tentu sangat menegangkan, dan hari-hari yang di sana tidak ada amal kecuali amal soleh yang kita lakukan. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihissalam, serta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Sahabatku yang bukan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dengan guru kita Ustaz Al-Jabari hafizahullah taala dalam sebuah kajian ilmu tentang Allah yang insyaallah akan kita bahas tema tentang bahwa Allah yahyi wa yumit, Allah lah yang menghidupkan dan juga mematikan. Sebelum masuk kajian, tentu menjadi satu kerutinan ketika admin share satu ajakan untuk sedekah subuh, dan ini sebuah ajakan yang mudah-mudahan bisa kita wujudkan dalam keseharian kita menjadi sebuah amal rutin kita, amal yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, termasuk amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal yang adwamu wa in qalla, kata Rasulullah, yaitu amal yang ketika rutin dilakukan wa in qalla, walaupun sedikit, termasuk amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang berkawan, di pagi ini sebuah insya Allah akan kita bahas bersama guru kita, dan mari kita doakan guru kita selalu dalam lindungan Allah, dalam penjagaan Allah, dan Allah selalu berkahi beliau bersama keluarganya, dan tentu sehatkan ya, mudah-mudahan dengan keistiqomahan beliau menjadi sebuah wasilah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ini doa untuk kita semua jamaah yang mendoakan Allah, saling mendoakan sama jamaah menjadi sebuah kewajiban bagi seorang muslim, karena al-muslimu akhul muslim ya. Muslim dengan saudara muslim itu adalah saudara, dan mari kita doakan sesama saudara kita, baik yang hadir maupun yang belum hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, saudari juga sudah bersama kita di pagi ini. Insyaallah tabarakallah. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Masih mute, Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Masih terseok-seok dan tertatih memperjuangkan ketakwaan, menua tapi makin banyak dosa. Sama, Karena Ustaz. Mudah-mudahan Allah selalu beri kita hidayah, Ustaz ya. ya Tanpa Rob, hidayah Allah tentu tidak mungkin kita bisa meraih husnul khatimah, tidak bisa meraih kita ya. Tema tentang Allah yuhyi wa yumit tadi, dan kalau Bunda Dwi meng-share sebuah ayat di dalam surah Al-Hadid ya, dan di pembuka ayat itu memang di ayat kedua ya, itu disebutkan bahwa Allah adalah yahyi wa yumit, wal awal wal akhir ya, di awal juga ada awal dan akhir, dan juga Allah yang menghidupkan dan mematikan. Baik, Ustaz, tafadhol masykur untuk memulai kajiannya. baik. Syukur jazakumullah khair. Ta'ala Allah fi
misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini terlalu indah dan terlalu sejuk untuk tidak disyukuri. Ada begitu banyak burung-burung berkicau, ada kesejukan hawa dingin yang sudah mulai masuk musim penghujan. Rasanya kita semua harus menghadirkan kesyukuran. Maka alhamdulillah adalah kata yang paling tepat untuk kita hadirkan. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin walladzi anzalna qur'ana fi qulubil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma ya mufaqih Daud faqihna, ya mufahim Sulaiman fahimna. Allahumma faqihna fiddin wa alimna wa ta'wil. Kita pagi ini membahas tentang Allah yang maha menghidupkan dan sekaligus Allah yang maha mematikan. Kita di kehidupan yang pertama ini, kita sama-sama lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-28. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan tentang peta global setiap kita. Maka di sana disebut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Mengapa kalian kafir kepada Allah? Mengapa kalian menutup diri dari cahaya Allah? Mengapa kalian menghindar dari apa yang Allah hadirkan kepada kalian? Padahal Allah matikan kita dan hidupkan kita, kemudian dimatikan lagi dan kemudian dihidupkan lagi dan kepadanya lah kita kembali. Ini adalah sebuah fase di mana Allah SWT mengabarkan tentang dua kematian dan dua kehidupan. Kita di kehidupan yang awal ini, kalau kita mau melihat secara utuh, kapan kita mati? Tentu kita masih ingat betapa kita pernah, atau mungkin bahkan tidak ada yang ingat ketika kita pernah berjanji kepada Allah, bahkan kita bersyahadat paling awal, bahkan ketika belum ada di dunia ini, adalah pada saat kita masih di alam ruh. Kita lihat surat yang ke-7, ayat yang ke-172. Di sana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dari keturunan Bani Adam, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pertanyakan mereka. Apa itu? Wa'id rabbuka min bani Adam dzurriyyatahum wa ala anfusihim. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian menjadikan aku sebagai Rabbmu? Alastu bi rabbikum? Apakah kalian menjadikan aku sebagai Rabb kalian? Maka kita semua menjawab, bala, betul. Syahidna, betul kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Jadi ini adalah syahadat yang paling awal yang pernah kita sampaikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada saat kita belum menyadari kehidupan. Pada saat itu kita masih Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan dalam keadaan ruh. Dan pada saat itulah kemudian kita sudah memegang janji. Sebagian alim
menyatakan bahwa itulah mengapa bayi ketika lahir tangannya menggenggam. Yang digenggam itu janji katanya. Ini bukan dalil tapi lebih kepada apa ya, cocokologi lah ya. Maka kemudian ketika kita memegang janji itu, kuncinya sebetulnya sederhana ketika kita bicara tentang kehidupan ini. Kehidupan ini Allah yang hadirkan hidup, Allah yang matikan dan kemudian dihidupkan lagi dan kemudian dikembalikan kepadanya. Maka sebagai sebuah kemestian kita harus on track, yaitu berada di dunia ini menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk kita dan kemudian menjauhi larangannya. Sesederhana itu. Dan kita dalam berbagai permasalahan, kita tentu paham bahwa apa yang Allah SWT hadirkan kepada kita itu menjadi bagian yang setiap kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kita coba untuk memahami bahwa apa yang Allah SWT inginkan dari kita hanyalah pada satu kondisi kita terus-menerus menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Ini kunci. Tentu kita paham bahwa menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb ini butuh pemahaman yang sangat mendasar. Dan Allah Tabaraka wa taala memberikan jaminan kepada kita. Kita sama-sama lihat surat yang ke-46 ayat 13. Surah Ahqaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika Allah menyatakan innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi ketika seseorang sungguh ketika dia menjadikan Allah tabaraka wa taala sebagai Rabb-nya, nah ini menjadi kembali kepada pemahaman Rabb yang paling awal saya pernah sampaikan bahwa ketika Rabb itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi agak kurang tepat ya menurut saya karena kalau dari sisi bahasa dia menjadi tidak terwakili. Jadi kata Rob itu kalau kita googling, kalau kita cari di search engine, saya belum coba ChatGPT ya, AI yang sekarang atau di Gemini atau di manapun, kata Rob itu bermakna apa? Maka yang kita temukan paling banyak kata Rob itu adalah Tuhan. Sementara Tuhan sendiri dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Sanskerta. Tuh kepala, hyang dewa. Tuh hyang itu kepala dewa. Ada di antara Bapak Ibu di sini sekitar 52 orang yang menyatakan bahwa Allah itu kepala dewa, angkat tangan? Nggak ada. Pasti nggak ada yang mau menyatakan Allah sebagai kepala dewa. Tapi adanya bahasa Indonesia kita ya seperti itu. Jadi saking kayanya sastra Arab Subrah di dalam bahasa Arab Al-Quran itu menjadi bagian yang setiap kita harus memahami secara benar apa makna kata Rabb itu sendiri. Sering kita ucapkan Allah, Allahu Rabbi, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi, ya Rabbana, Allahumma anta Rabbi, bla 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 dan segala macam. Tapi kita tidak memahami apa makna Rabb itu sendiri. Rabb itu adalah kalau kita pelajari derivasinya, kata Rabb itu adalah dari murabbi, merawat, perawat, pengurus. Maka ada makna yang lain yaitu Malik, raja. Ada juga makna Malik, penguasa. Ada juga makna Mun'im, pemberi nikmat. Ada juga makna Sayyid yang berwenang. Ada juga makna Qayyim yang mutlak, absolut. Maka ketika kita pahami bahwa Allah lah yang ngurus kita, Allah yang ngatur kita, Allah yang berkuasa atas kita, Allah lah raja kita, Allah lah yang menjadi berwenang atas kita dan semua bagian yang ada pada Allah itu menjadi bagian yang kita harus tahu diri dengan keberadaan kita yang cuma sekedar hamba dan hanya sekedar menjadi makhluk yang kemudian harus
memahami bahwa Al-Khaliq adalah zat yang telah mengurus kita. Nah, ini kemudian menjadi bagian yang kalau kita pelajari Al-Muhyi wal Mumit, Allah Subhanahu wa taala ini mematikan atau menghidupkan dan mematikan. Kalau kita maknai asma Allah Al-Muhyi, Allah sangat kuasa untuk menghidupkan segala sesuatu. Contoh sederhana saja. Anda tahu dari mana asalnya kecoa? Anda tahu dari mana asalnya jamur? Anda tahu dari mana asalnya ngengat? Kok bisa kurma disimpan lama? Kita bisa tanya Mbak Astuti itu. Kenapa kurma kalau disimpan lama tidak dalam keadaan seperti dingin, kulkas, ya, itu bisa berkapang. Kapangnya dari mana? Dari mana munculnya? Ya. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat yang ke-21, surah Anbiya, ayat yang ke-30. Di sana kita memahami bahwa ada potongan ayat yang saya ambil, yakni waja'alna likulli syai'in waja'alna minal ma' kulli syai'in hayya afala yu'minun. Dan kami jadikan dari air setiap segala sesuatu itu hidup. Ya. Waja'alna minal ma' kulli syai'in hayya afala yu'minun. Kami menjadikan segala sesuatu yang datang dari air itu hidup. Kita sendiri, ya, kalau kemudian memahami bahwa kita semua terdiri dari sperma yang menjijikkan dan sel telur yang datang dari ibu kita. Di dalam surah At-Tariq ayat yang ke-5 kalau saya nggak keliru. Di surah At-Tariq ayat yang ke-5 itu Allah SWT menyatakan falyanzuril insanu mimma khaliqa. Maka setiap manusia hendaklah dia berpikir tentang bagaimana dia diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq. Dia diciptakan dari air yang memancar. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Yang Allah keluarkan dari sulbinya ayah dan dari tulang dadanya perempuan. Ini yang kemudian setiap kita harus memaknai bahwa betapa Allah dengan seluruh mekanisme yang dihadirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam sistem biologi kita. Ini menjadi bagian yang sangat mengagumkan dan kok bisa-bisanya gitu ya. Ada begitu banyak peralatan dalam tubuh kita ini, ada begitu banyak organ yang kemudian saling mendukung satu sama lain, yang kemudian bisa secara sistemik mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala atur, dan kemudian semuanya tunduk patuh kepada Allah, berislam ala kadarnya. Nah, maka kita sebagai yang mempunyai jiwa dan nafs di dalam diri kita, maka penting bagi kita untuk kemudian memaknai apa yang Allah SWT maksudkan, buat apa kita dihidupkan ini. Kita ke surah Al-Fusilat, surat 41, ayat yang ke-39. Di sana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan bahwa dan sebagian dari tanda kekuasaan Allah bahwa kamu melihat bumi ini kering dan tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, artinya hujan, maka niscaya dia akan bergerak dan subur. Sungguh Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati. Dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini bagian yang seharusnya setiap kita memaknai dengan sangat tepat. Objek yang lain yang dihidupkan adalah manusia. Jadi kalau tadi bicara tentang mikrokosmik, sekarang kita bicara tentang manusia yang tidaklah mikro, tidaklah makro. Ya. Kemudian semua manusia ini ada di dunia awalnya tidak ada. Maka dengan kesempurnaan iradah dan keluasan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemahaan, ya dia hadirkan manusia dengan aneka potensi dan ketaatan yang kekuatannya memungkinkan dirinya untuk menjalankan aktivitas kehidupan.
ada dihadirkan kesabaran untuk menghadapi berbagai penyakit yang ada pada dirinya. Ada kesyukuran yang dihadirkan sehingga bisa berbagi kepada sesama. Ada empati yang dimunculkan dalam hati sehingga kita bisa berbagi. Mari kita lihat surah Al-Insan ayat yang ke-11, surah 76. Di sana kita bisa melihat betapa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatur dengan sangat luar biasa apa yang Allah SWT hadirkan, yakni Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa ketika itu belum merupakan sesuatu yang bisa disebut. Yang tadi kita bahas di surat 7 ayat 122. Sungguh kami menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan sehingga ketika kita mukallaf, ketika kita terbebani sehingga kita punya tanggung jawab atas diri kita sendiri, maka Allah jadikan kita itu mendengar dan melihat. Makanya audiovisual itu menjadi sangat luar biasa dalam hal sensori. Dan tidak hanya menghidupkan dan menghadirkan manusia dari asalnya, tidak ada menjadi ada, tetapi Allah mampu menghidupkan kembali ketika ada di barzakh, di sangkakala yang kedua. Nah inilah yang kemudian kehidupan yang kedua setelah kematian itu yang kemudian menjadi penting untuk kita melakukan apa saja di dunia ini yang kemudian bernilai positif atau mendapatkan nilai yang baik dari mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita, Al-Kayyisu man dana nafsa wa amara lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mendana nafsah, mendana dana yadunu, menghitung, ya, menghitung dirinya sendiri, dana nafsah. Wa amara lima ba'dal maut, dan mengamalkan amal-amal yang dia tujukan untuk setelah kematian. Nah ini yang kemudian kita penting untuk memikirkan kehidupan setelah kematian. Karena setelah kematian itu tidak ada lagi ikhtiar, tidak ada upaya, tidak ada ibadah, tidak ada lagi sedekah, tidak ada lagi amal-amal ibadah yang lain. Tidak bisa lagi baca Quran, tidak bisa lagi ngapa-ngapain. Hanya menunggu peradilan yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah siap dengan pola seperti apa kita? Sudah sebanyak apa bacaan Al-Quran kita? Sudah sebanyak apa Al-Quran yang kita wakafkan ke masjid-masjid, ke rumah-rumah Quran, ke rumah-rumah tahfiz? Sudah sebanyak apa mesin pompa air untuk daerah-daerah yang terpencil? Sudah berapa banyak kita bantu Golden Future untuk saudara-saudara kita di Palestina? Sudah berapa banyak kita membantu orang lain di sekitar kita untuk sekedar beras dan kebutuhan makannya? Seberapa banyak kita menghadirkan senyum untuk orang lain, seberapa banyak kita memudahkan kesulitan orang lain, seberapa, dan itu menjadi tataan yang panjang dari sisi list, dan kemudian setiap kita menjadi bagian yang harus kita munculkan. Maka ada orang-orang yang kemudian dia mengerjakan, ada begitu banyak amal yang kemudian dia ingin hidupnya selalu senantiasa memberikan manfaat. Ada beberapa sahabat yang kemudian datang kepada saya, Ustadz, kalau ada kebutuhan pompa air ya, sampaikan kepada kami. Ustadz, kalau perlu vacuum cleaner ya, saya ada beberapa stok yang bisa di-share. Ustadz, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga mereka berusaha untuk menggali amal, mencari upaya-upaya. Sedangkan ketika mohon maaf, ketika kita sudah belajar pada Ustadz yang lebih mumpuni, kepada ustadz yang jauh lebih tinggi ilmunya, maka kemudian kita kadang-kadang ingin mendengarkan ceramah ustadz lain hanya untuk melakukan komparasi, hanya untuk melakukan perbandingan-perbandingan yang kemudian kita membandingkan antara ustadz yang satu dengan ustadz yang lain. Astagfirullah. Jangan pernah melakukan itu karena tidak ada keberkahan di atas ilmu yang kita miliki. Nah, Allah bahkan mampu untuk menghidupkan seseorang kemudian dalam kondisi yang seperti apapun. Apollo 11 meledak berantakan. CT-610 kita tahu masuk ke dalam perairan Kalimantan, dan bahkan entah jasadnya
dimakan ikan dan seterusnya. Ada begitu kental di ingatan kita tragedi kecelakaan kereta di Bintaro yang kemudian membawa korban begitu banyak. Belum lagi tsunami ya, yang ketika menghabisi sekitar 800 ribu nyawa. Maka Allah dengan mudah menghabisi kita dan dengan mudah itu pula Allah SWT mengembalikan mereka. Tetapi saudara-saudara kita di Palestina yang dihabisi oleh Zionis laknatullah alaih itu kemudian menjadi sosok terdepan dan kemudian mendapatkan keutamaan bahkan ketika mereka ada di Sirat, mereka adalah sosok-sosok yang kemudian sangat cepat melintasi Siratul Mustaqim bahkan secepat kilat karena amalan-amalan mereka. Bahkan ada yang Allah SWT lahirkan dalam keadaan syahid. Masya Allah. Ini yang kemudian buat kita yang sudah berumur dan masih belum juga menggali amal ini, masih juga belum bisa ikhlas menghadirkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, masih belum bisa berpanjang-panjang kalam dengan Al-Quran, masih belum bisa melihat secara peka bahwa Allah SWT sudah mengirim begitu banyak sinyal kepada kita. Artinya menghidupkan qalb, menghidupkan hati. Ini juga bagian yang Allah Subhanahu wa taala harusnya kita mintakan kepada Allah. Cinta, pasangin. Ketika kita paham bahwa anugerah hidup itu adalah sebuah kenikmatan, makanan, minuman, sandang, pangan, dan segala kebutuhan duniawi yang kita sebut sebagai sesuap nasi itu. Sesuap nasi dalam tanda kutip. Yang kemudian anugerah keimanan dan keyakinan yang menghidupkan hati dari puncak segala kenikmatan. Maka nikmati hidup ini beserta dengan perangkat pendukungnya dan Allah berikan kepada semua makhluk. Hewan yang dikasih udara, tumbuhan yang dikasih air, dan semua manusia, mau kafir, mau mukmin, ya. Rottweiler, Golden Retriever, mau anjing buduk, mau kucing geladak, semua dapat yang sama. Yang ketika kita paham bahwa ini merupakan nikmatnya hidup yang Allah SWT berikan kepada hambanya. Tetapi Allah SWT menghidupkan keimanan seseorang pada yang dipilihnya saja. Allah memberikan hidayah hanya kepada yang diberikannya saja. Bahkan Allah memberikan hikmah hanya kepada yang diinginkan saja oleh Allah. Mari kita lihat surat yang kedua ayat 269. Yang Allah hidupkan bukan hanya nyawa. Yang Allah matikan bukan hanya nafs. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita begitu banyak persoalan dalam hidup kita, yakni yang kita sebut pemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah, yakni yang dinamakan dengan hikmah. Di dalam surat yang kedua ayat 269 itu Allah Tabaraka wa taala menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim yu'til hikmah may yasha. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa may yadhakkaru illa ulil albab. Hikmah itu hanya diberikan kepada yang Allah kehendaki. Tidakkah kita ingin Allah SWT menghendaki kita sebagai orang yang diberikan hikmah? Maka kata Allah dalam ayat itu, barang siapa mendapatkan hikmah, pemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah, maka sesungguhnya dia mendapat begitu banyak kebaikan. Dan hanya orang yang mampu mempergunakan akal sehatlah yang bisa mengambil pelajaran. Maka disinilah kemudian kita bisa melihat surat yang ke-10 ayat yang ke-100 sebagai bekal awal. Kita menginginkan Allah Tabaraka wa Ta'ala menghadirkan begitu banyak nikmat kepada kita berupa anugerah, yakni ilmu dan kepekaan. Sehingga kita mampu diberikan kekuatan memori yang ketika memahami sesuatu kita langsung punya template-nya di kepala kita. Oh ini baik, oh ini buruk, dan seterusnya. Maka setiap orang yang mampu memisahkan baik dan buruk, maka dia sudah akil. Maka syarat menjadi muslim yang baik, dia harus setelah balik, maka dia akil. Nah, berapa banyak di antara kita yang kemudian masih belum akil, belum bisa memisahkan mana yang baik, mana yang buruk. Begitu menemukan satu ilmu, kemudian merasa bahwa dirinya
sudah paham dan kemudian menghina orang lain. Berapa banyak dari kita yang kemudian tidak punya pedoman tentang bersyukurlah atas pemahaman orang lain yang sudah paham tentang Islam yang sebenarnya. Tetapi maafkanlah orang yang masih belum paham karena mereka dalam proses belajar. Tetapi banyak sekali di antara kita yang kemudian ketika satu kelompok yang sudah kafah menjalankan keislamannya, jilbabnya sudah lebar, mungkin sebagian bercadar, mungkin sebagian lebih banyak menggunakan warna-warna gelap, yang kemudian ketika melihat ada saudaranya yang masih pakai celana jeans ketat, pakai jilbab Paris yang di wel-wel, you know what the meaning of wel-wel ya, puter-puter senyamannya dia. Ya, bahkan kalau kata Ustadz Abdul seperti orang bunuh diri gitu. Nah, ketika kita memahami cara memandang saudara kita yang masih belum paham tentang bagaimana memaknai keislaman yang sesungguhnya, maafkan mereka karena mereka belum paham. Tetapi berapa banyak saudara-saudara kita yang kemudian menjadi minder karena cara pandang mereka menjadi tidak bersahabat. Seolah-olah, pakai baju muslimah kok kayak gini, kok masih pakai jeans, kok masih ketat, kok jilbabnya pendek banget. Mana dadanya kemana-mana, pinggangnya kemana-mana. Matanya tuh sinis betul kalau ngelihat orang. Padahal sejatinya Allah lah yang menghidupkan hatinya agar supaya dia bisa memberikan empati kepada orang lain. Yang ketika kita memahami al-mumit, ini berasal dari kata mem, waw, dan ta, ya, yang kita eh, sederhananya mengatakan maut, ya, atau mawat. Ya, ini ada sejenis penyakit gila yang disebut al-mutah, ya, memasak sesuatu sehingga hilang potensinya. Ini dinamakan seperti mawat. Ya. Jadi berlawanan dengan antonimnya muhyi yang menghidupkan. Mumit ini adalah bagian yang potensinya diakhiri oleh mumit tadi, hidup itu. Maka tanah yang gersang yang tidak ditanami akan menjadi dilukiskan dengan kata mawat tadi. Menurut beberapa ulama, al-mumit ini tidak ditemukan dalam Al-Quran, tetapi kata yang merujuk kepada Allah sebagai zat yang maha mematikan ditemukan di banyak ayat yang maknanya berlawanan dengan kata hidup. Kita lihat Az-Zumar, ayat yang ke-24 misalnya, surat 39. Di situ Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum matinya di waktu tidurnya. Maka Allah tahanlah jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya dan dilepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang telah ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Nah, melalui ayat ini Allah memaklumkan dirinya sebagai zat yang maha mematikan semua makhluk, tidak terkecuali. Dan kita juga lihat di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-78. Allah Tabaraka wa Ta'ala bahkan menyampaikan setiap diri pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendapati kamu. Kendati pun kamu berada di benteng yang tinggi lagi kokoh. Kalau di dalam surat Yunus ayat yang ke-49, surat yang ke-10, Allah SWT bahkan memaklumkan tiap-tiap umat punya ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Nah, ini yang kemudian membuat kita menjadi masuk ke dalam spirit muhyi wal mumit ini. Apa itu zikrul maut? Ali Sayyid bin Abi Thalib karamallahu wajahu menyampaikan bahwa ketika seseorang tidak mengingat kematian dalam satu harinya, maka sesungguhnya dia tidak beriman. Jadi orang yang beriman pasti akan merasakan mengingat kematian dalam satu hari. Maka ada seseorang yang sangat rajin ibadah, sholatnya tidak lepas dari linangan air mata. Ada
orang yang tahajudnya tidak pernah putus, bahkan anak dan istrinya pun diajak berjamaah di masjid. Selidik punya selidik, ternyata saat itu dia sedang terbelit utang. Di antara ibadah-ibadahnya dia selipkan doanya agar utangnya segera dilunasi. Selang berapa lama Allah Azza wa Jal, Zat yang Maha Kaya, berkenan melunaskan hutang kepadanya. Sayangnya begitu hutang terlunasi, doanya mulai jarang. Ya, hilang pula motivasi untuk beribadah. Kalau sebelumnya kehilangan sholat tahajud, dia sedihnya minta ampun, bukan main. Ya, mengapa engkau tidak membangunkan aku ya Allah? Lama-lama tahajudnya tertinggal. Justru menjadi senang karena jadwal tidurnya menjadi cukup. Bahkan sebelum azan biasanya sudah menuju masjid, tapi akhir-akhir ini datang ke masjid justru karena azan. Bahkan tidak sedikit dari kita yang menunggu iqamah. Yang berikutnya ketika azan tuntas baru selesai wudhu. Lagi pula esok harinya ketika azan selesai justru masih di rumah. Sampai akhirnya memutuskan untuk sholat di rumah. Nah, khutuwati syaitan itu menjadi bagian yang sangat luar biasa. Entah disadari atau tidak, maka pelan-pelan ibadahnya ditinggalkan. Menjadi futur. Ya. Bahkan pergi ke majelis taklim yang biasanya rutin dilakukan, dia rasa saya sudah khatam. Masya Allah. Majelis ilmu yang tadinya dikejar-kejar, ini menjadi hilang kebiasaan mengejar taklim. Kalau ibadahnya sudah mulai tercerabut satu persatu, ini tanda mulai dicabutnya hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, akibat selanjutnya bisa ditebak. Ketahanan penjagaan diri jadi blong. Zikir pagi sorenya kelewat. Kata-katanya jadi kasar. Matanya jelelatan tidak terkendali. Emosinya mudah sekali, otak reptilnya menyala. Ketika sholat ini merupakan benteng dari perbuatan keji dan mungkar, mulai lambat dilakukan atau bahkan boleh ditinggalkan. Maka ibadah yang lain nafsirnya tidak jauh beda. Sampai akhirnya dia meninggal dalam keadaan naudzubillah dan su'ul khotimah. Sehingga hilang keyakinannya kepada Allah. Dan ini yang disebut dengan hidup tragis yang seperti ini. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua senantiasa untuk tetap menjaga himmah di dalam hati kita sehingga kita tetap senantiasa istiqomah. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita mengambil hikmah dari kisah tadi, mengingat mati ini akan efektif untuk mengerem perbuatan maksiat kita. Kalau tiba-tiba kita mati, padahal kita sedang maksiat, ya Rob. Kalau mati su'ul khotimah, bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah? Ternyata mengingat mati menjadi bagian yang sangat penting setelah doa dan ikhtiar. Karena yang dihadirkan adalah rasa dan fikir. Maka memelihara iman ini salah satu yang paling mujarab adalah zikrul maut. Rasulullah SAW pernah melarang para wanita untuk ziarah kubur. Tapi Rasulullah SAW sudah anulir statement beliau. Dulu pernah aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Tapi sekarang berziarahlah. Karena sesungguhnya berziarah itu menjauhkan kalian dari hubud dunia, ya, dan mengingatkan kalian akan zikrul maut. Dan inilah kenapa Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan para sahabatnya untuk zikrul maut. Ketika satu hari ketika hendak ke masjid, Rasulullah SAW mendapati satu kaum yang sedang tertawa. Maka beliau alaihissalatu wassalam bersabda, ingatlah kematian demi zat yang nyawaku berada dalam kekuasaannya. Kalau kamu tahu apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Hadisnya Bukhari Muslim. Maka Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa ingatlah kematianmu dalam sholatmu. Sesungguhnya seseorang apabila ia ingat kematian dalam sholatnya, maka dia pasti akan lebih terpacu untuk membagus sholatnya. Maka sholatlah seperti sholatnya orang yang tidak yakin dia bisa sholat sesudah. Saya pernah satu kali waktu MC buat acara minuman boykot. Ketika itu sholat Jumat. Selesai
acara, kemudian pas sholat Jumat di dekat situ, di daerah Priuk. Ketika memulai sholat, imamnya setelah selesai khutbah, beliau tidak menyatakan sesuatu yang biasa, lazim. Biasanya kan kalau para imam, istaqimu antadillu, istawu sufakum dan tasfiyatas sufa min tamami shalah gitu ya. Ini enggak. Beliau pandangi kita satu-satu dengan tajam dan kemudian menyatakan salat ini jika jadi salat kita yang terakhir, maka jadikan salat ini salat yang paling indah dan yang paling baik untuk kita persembahkan kepada Allah. Lurus dan rapatkan sholat. Balik badan dia mulai. Allahu Akbar. Itu begitu Al-Fatihah dibacakan, tidak ada yang merdu, tidak ada yang istimewa dari bacaan Al-Fatihah. Biasa saja. Tapi sudah banyak orang yang sesenggukan. Termasuk saya. Yang kemudian, ya Allah, ini kalau mati habis ini gimana ceritanya? Sementara amal masih begini. Sedangkan saya waktu itu sholat Jumat masih pakai baju ngemsi yang bahannya kaos. Kalau kita lihat di masjid-masjid gitu ya, banyak orang yang menggunakan baju tidurnya untuk sholat. Padahal kalau kondangan itu bisa pakai batik yang harga jutaan. Tapi ketika menghadap Allah, seolah menyepelekan. Allah ini, Allah Maha Tahu, Allah Maha Pengampun. Seolah Allah permisif atau Allah kompromi terhadap apa yang kita maksiatkan. Waliyadzubillah. Allahul musta'an. Maka ketika sifatnya yang pasti, seseorang hamba dari al-muhyi wal mumit ini dituntut untuk mempersiapkan diri supaya menghadapi kematian dan tidak bisa dilakukan sembarangan. Dan ketika kita paham bahwa keadaannya bisa datang kapan saja, tidak ada seseorang pun yang bisa menangguhkan dan menghindari. Maka siapa saja yang bersungguh-sungguh, ini ada hadis riwayat At-Tirmizi, Imam Hakim meriwayatkan, Imam At-Tabrani meriwayatkan, maka kata Rasulullah SAW tadi, Al-Kayyisu mandan nafsahu wa amalali maba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat mati dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Dan ini orang yang paling cerdas akan beroleh kehormatan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan apa kita mempersiapkan kematian? Jika saja Rasulullah SAW adalah teladan terbaik kita. Kita buka surat 33 ayat 21. Di sana Allah SWT dengan sangat tegas menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan terbaik. Ada statement yang bisa dijadikan pertanyaan. Liman, bagi siapa? Maka dikatakan liman, bagi siapa? Kana yarjullah, yang mengharapkan rahmatnya Allah. Wal yaumal akhir, yang persiapkan untuk hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran. Maka tiga hal ini adalah ciri bagi orang yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan terbaik. Dia mengharapkan rahmatnya Allah dengan apa? Kita sudah pernah bahas bahwa Rasulullah SAW itu ketika kita ikuti, rahmat Allah akan datang kepada kita. Di surat 3 ayat 31. Allah akan berikan ampunan dosa. Maka begitu juga dengan menyambut kematian. Menyambut kematian itu seperti yang tadi. Amalan-amalan yang sebegitu banyak, kita nggak pernah tahu amal yang mana yang bikin kita masuk surga. Mungkin dengan sedekah yang Ustadz Khalis tawarkan. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak menampilkan kita secara sosok atau nama. Tetapi cukuplah Allah saja mengetahui bahwa itu adalah andil kita. Dan kemudian yang terakhir, wa dzakarallaha katsiran, banyak-banyak berzikir menyebut asma Allah.
Rasul alaihissalatu wassalam adalah sosok yang tidak pernah melepaskan akidahnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala sedetik pun. Bahkan tatkala beliau alaihissalatu wassalam berada di jamban, ketika beliau keluar dari jamban dengan tangan kanannya memohon ampunan dari Allah, ghufranak, ampunanmu ya Allah. Karena selama di jamban beliau tidak berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya ketika ada banyak amalan-amalan dasar sekaligus kunci pembuka datangnya pertolongan Allah, khususnya ketika ajal menjemput, maka ketika saat kita melakukannya dengan keistiqomahan. Contoh sederhana misalnya, kebaikan-kebaikan yang lain akan terbuka ketika mendengar azan. Saya nggak tahu apakah ada di antara kita yang masih belum hafal Allahumma rabbati tawatita wa salatul qaimati Muhammadil wasil wal fadilah wa ba'du maqam mahmud dan jika belum, maka hati-hati ketika akhir hayat kita nanti dipersulit oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adakah di antara kita yang masih melalaikan zikir pagi petang? Yang ketika Rasulullah SAW sendiri menyatakan bahwa barang siapa membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyya wa rasulah, Rasulullah SAW sendiri akan menggamit tangannya untuk masuk ke dalam surga. Bukankah kita ingin diselamatkan oleh Rasulullah SAW? Salat tahajud. Sepertiga malam terakhir adalah waktu yang sangat dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah bahkan turun dalam tanda kutip ke langit dunia untuk mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan hamba-Nya. Tidak ada seorang pun sholat yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW kecuali tahajud. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah tahajud. Maka ketika dia menyia-nyiakan datangnya pertolongan Allah, maka sesungguhnya dia merugi. Kemudian amalan apa lagi? Sedekah. Sedekah ini adalah bagian yang kemudian iblis sangat membencinya karena pahalanya yang begitu luar biasa. Jadi dengan bersedekah rezeki akan tambah melimpah, keberkahan, urusan jadi mudah, dia akan terhindar dari musibah, azab kubur, dan siksa jahanam. Rasulullah SAW menyatakan bahwa inna sadaqati sirri tudfi'u ghadabar Rabbi azza wa jalla. Sesungguhnya sedekah secara diam-diam itu bisa memadamkan kemarahan Allah azza wa jalla. Maka jaminan dari Allah demikian ini pasti kepada ahli sedekah. Maka jangan sia-siakan kesempatan bersedekah. Kalau malaikat subuh itu datang dua malaikat yang kemudian yang satu berdoa keberkahan rezeki untuk kita, yang satu hancurkan rezeki orang yang tidak mau sedekah, hati-hati. Jangan pernah lewatkan sedekah subuh. Maka ketika membantu orang lain yang tengah kepayahan, kesusahan, sungguh Allah menolong orang-orang yang kemarin menolong saudara. Mudahkan urusan orang lain. Pasti Allah akan memudahkan urusan kita. Jangan pernah hari berlalu kecuali ada kebaikan yang kita lakukan. Siapa yang melapangkan kesusahan dan kesempitan untuk seorang mukmin di dunia, maka Allah akan lapangkan baginya kesusahan dan kesusahan di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan kesukaran seseorang, maka Allah akan memudahkan baginya tidak hanya di dunia tapi sampai akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia akhirat. Allah selalu menolong hamba yang suka menolong saudaranya. Yang kelima, banyak salawat. Salawat kepada Rasulullah SAW ini orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cinta Allah akan kita dapatkan ketika kita mencintai hamba yang paling dicintai. Maka pertolongan akan terbuka. Maka dalam seluruh riwayat disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan untuk umatku dua jaminan keamanan. Maka beliau baca surah Al-Anfal, surah 8, ayat yang ke-33. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedangkan engkau ya Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka, sedangkan mereka meminta ampun. Maka Rasulullah SAW menyambung ayat itu. Jika aku sudah tiada, aku telah meninggalkan istighfar di tengah-tengah mereka sampai hari kiamat. Maka cintai istighfar ini, bahkan sampai ada orang yang mengerjakan lebih dari cukup. Maka ketika menjadikan kematian sebagai pembebas dari segala keburukan dan istirahat dari segala penderitaan,
persiapkan amal yang terbaik yang pernah kita lakukan. Dan jangan pernah merasa cukup dengan amalan yang sudah kita lakukan. Ingat, Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa seandainya aku mengetahui ada satu amal saja yang membuatku pasti masuk surga, maka aku tidak mau mengerjakan apa-apa lagi. Artinya sekelas Ibnu Mas'ud saja yang kemudian merasa bahwa amalnya belum cukup. Padahal dia sudah mendampingi Rasulullah SAW sedemikian lama. Maka berpindahnya kita dari dunia yang penuh dengan tipuan, dari kenikmatan yang kita akan berhadapan dengan entah nikmat kubur atau azab kubur. Maka Rasulullah SAW menyebut sebagai mustarihun atau mustarohun minhu. Jadi seseorang memperoleh ketenangan atau kematiannya atau sebaliknya. Ya. Sehingga kalau pohon memperoleh ketenangan dari kematiannya dan selamat dari gangguannya, maka apalah kita yang kemudian menghadirkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya SAW. Terakhir, saya ingin tutup dengan kisahnya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Satu hari ketika beliau ke Madinah untuk satu keperluan, setibanya di kota Nabi, dia bertemu dengan Abu Hazim, satu-satunya sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup ketika itu. Maka Khalifah tidak menyia-nyiakan pertemuan yang amat jarang itu kepada Abu Hazim. Khalifah menanyakan tentang keadaan seorang yang akan meninggal dunia. Maka Abu Hazim pun bercerita bahwa keadaan orang yang akan meninggal di dunia itu ada dua macam. Pertama, sebagai perantau yang akan pulang ke kampung halamannya untuk melihat hasil usaha yang dia kirimkan dari perantauan. Dia sudah dibuatkan rumah yang bagus, taman yang indah, dan penyambutan yang meriah. Maka gambaran semua keindahan ini sudah dia terima sebelum keberangkatannya. Kita bisa membayangkan betapa bahagianya orang tersebut, betapa inginnya dia tiba di kampung halaman yang dia cintai. Karena apa yang dia upayakan selalu senantiasa dipersiapkan. Adapun kondisi yang kedua adalah bagian penjahatan yang lari dari penjara, kemudian tertangkap kembali. Kepadanya diberikan gambaran tentang kondisi penjara yang akan ditempatinya kelak. Penjaranya bukan sembarang penjara, tapi penjara yang sangat menakutkan dan paling kejam siksaannya. Dia akan diseret, dibentak, disiksa, dilemparkan ke tempatnya semua dengan sangat kasar dan bisa dibayangkan betapa takut dan ngerinya perasaan orang tersebut. Maka ketika sakaratul maut kita bisa lihat dari penampilan wajah. Nah, mendengar penjelasan tersebut, maka Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik langsung menangis terseduh dan berdoa kepada Allah supaya kelak dia meninggalkan nasibnya tidak seperti penjahat yang lari dari penjara lalu tertangkap kembali. Maka kelompok pertama dari orang-orang yang meyakini bahwa satu ketika dia akan kembali kepada Allah, sehingga di dunia ini dia hanya menyibukkan dan mempersiapkan diri sebanyak mungkin bekal untuk bisa selamat di sana. Begitu juga kelompok yang kedua menggambarkan orang-orang yang lalai dari mengingat Allah dan tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Alih-alih dia menyibukkan diri dengan ketaatan, mereka malah menyibukkan diri dalam kemaksiatan yang akan menjadi beban berat baginya di akhirat. Maka sisa usianya habis untuk mengubar nafsu. Dan Al-Quran memberikan sindiran kepada mereka. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-212, Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah kepada kita untuk menghadapi hidup dengan lapang hati, memberikan kepada kita kemampuan untuk melihat kematian dalam pandangan yang positif. Kita bisa melihat Abu Talhah dalam konteks itu, dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepada kita, inayah iradah maunahnya, sehingga kita bisa menjalankan keislaman kita dengan istiqomah sampai akhir hayat kita dan kelak kita diwafatkan dalam husnul khotimah dan kemudian kita dikumpulkan lagi bersama keluarga di surga. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan dulu ke Ustaz Khalis supaya kita bisa ada diskusi. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan
menjadi pengingat untuk kita semua ya. Kalau biasanya Saudara kan selalu mengingatkan ketika ayat-ayat Allah yang menunjuk kepada sifat-sifat Allah itu mengajak kita untuk berakhlak sebagaimana sifat-sifat agung Allah ya. Kalau Allah Maha Pemaaf, ya kita diajak untuk jadi gampang memaafkan orang lain. Allah Maha Penyayang, kita juga diajak untuk menyayangi orang lain. Tapi untuk sifat ini al-mumit al-muhyi itu memang hanya hak Allah ya Ustaz ya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa melakukan berakhlak seperti itu. Sebagaimana Syahijuddin yang disebut Sultan Aulia, inilah sifat-sifat yang memang tidak mungkin kita berakhlak dengan itu. Dan ini memang justru kita yang diingatkan untuk mengingat kematian dan kehidupan sebagai sebuah ujian. Dan tadi ketika Sedodi mengingatkan tentang eh, sedekah dan juga kematian, saya ingat dengan surat Al-Munafikun ayat 10 itu ya. Dan berinfaklah sebelum datang itu kematian ya, karena akan berkata orang yang sudah di alam barzah itu untuk dihidupkan kembali ya hanya sesaat, dan apa yang dikatakan Pak Asodaq wa kunna sholihin, dan aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah dari apa yang sudah disampaikan Ustaz Dodi, dan sambil menunggu masuk ke sesi tanya jawab, untuk kita simak dulu info komersial berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dr. Masaru Emoto dari Jepang meneliti bahwa air punya kemampuan respon auditif pada berbagai percobaannya. Kini hadir garam Zamira Ruqyah untuk Anda, agar hidup Anda lebih bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Nuna Premium Palm Sugar. Oh Nuna manis, alhamdulillah. Berbagi senyum tanpa keresahan. Indeks glikemik 35. Manis tanpa rasa bersalah. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muarakuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di PMP Palembang 7 Saudara. Baik, alhamdulillah bagi jamaah yang ingin bergabung ke grup niaga MKI, silakan untuk menghubungi Bunda Nadia ya. Nanti insya Allah di sana banyak juga nasihat-nasihat dari guru kita Sadodi Al-Jambari bagaimana bermuamalah sesuai dengan syariat Islam. Dan silakan Bu Ina yang sudah resign untuk bertanya tentang tema ini atau mungkin juga tema yang lain, silakan. Ya, syukran Ustaz Kholis. Ude, tadi dikatakan di Al-Baqarah 269, Allah memberikan hikmah kepada orang yang yang dikehendaki. Allah kehendaki ya. Ya. Sebenarnya
apa makna yang lebih dalam tentang hikmah itu sendiri, Ustadz. Soalnya kayak kalau saya sekarang ngertinya ya manfaat atau apa ya, apa yang bisa diambil gitu loh. Sebenarnya hikmah itu sendiri apa ya, Ustadz, makna yang dalam untuk menambah keimanan kita, Ustadz. Syukron. Baik, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan Teh Ina ini bagus banget. Ini kalau ada hadiah, mungkin bisa dikirimin hadiah nih, Teh Ina, Kelapa Gading. Hikmah itu apa sih? Dalam beberapa catatan Al-Quran ada footnote, hikmah itu adalah pemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah. Jadi pemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah itu saya kembalikan kepada betapa Rasulullah SAW ketika mendapatkan surah Al-Alaq pertama kali. Teteh tahu betapa Rasulullah SAW ketika ada di Gua Hira itu didekap sama Jibril alaihissalam, kemudian disuruh apa? Iqra. Dan kemudian Rasulullah SAW menyatakan, Nabi Qori, apa yang bisa saya baca? Wong tulisan aja nggak ada dibawa sama malaikat Jibril alaihissalam. Tapi yang kedua kali dipeluk lagi, Iqra. Nabi Qori, kalau tak ada tulisannya juga nggak bisa baca, Wong Umi. Dari situ kemudian para ulama menjabarkan bahwa yang dimaksud Iqra di situ adalah Iqra yang dimaksud adalah membaca yang tersirat, bukan yang tersurat. Nah, membaca yang tersirat itu bisa bermakna bukan yang kelihatan mata, tapi sesuatu yang tersembunyi yang Allah ingin pesankan kepada kita. Artinya apa? Bisa bentuknya elaborasi, bisa bentuknya insight, bisa bentuknya lesson learn, bisa bentuknya macam-macam. Contoh sederhana, saya belajar dari Mbak Vivi Dahlan, keren banget. Pernikahan itu terkadang tidak harus membuat pasangannya itu mendapatkan kebahagiaan. Tetapi kadang-kadang Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan pernikahan itu sebagai cara Allah SWT untuk membuat kita makin tangguh, membuat kita makin sabar, membuat kita makin tabah, membuat kita pandai mengelola keuangan, membuat kita pandai mengelola emosi, membuat kita menjadi belajar mendidik, membuat kita, dan itu berbagai macam persoalan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Ini kalau ter-teran buka-bukaan nih cerita satu sama lain satu-satu apa heart to heart gitu ya, nggak ada yang nyaman kehidupan pernikahanmu. Tapi karena kami mampu berusaha untuk menyelesaikan pribadi sendiri, akhirnya pertempuran perjuangan lintasan berbagai macam persoalan lintasan pikiran gejolak manah ini menjadi bagian yang kemudian kita larutkan sendiri, kita pahami sendiri, atau mungkin dari obrolan-obrolan seperti ini membuat kita menjadi, oh iya ya benar yang diomongin dia, oh iya ya bisa saya tangkap maknanya apa dan seterusnya segala macam. Kan gini, kemampuan menangkap hikmah seseorang tuh kira-kira gini deh. Untuk saya yang diabetes, begitu ngelihat nasi jangan banyak, gulanya makin tinggi. Gitu. Ketika ngelihat minuman manis, saya nggak akan minum karena glucose spike-nya akan mengganggu kehidupan saya. Ketika ginjal saya sudah mulai parah, sudah sampai stadium 4. Jadi kalau sedikit lagi saya nggak jaga ginjal saya ini, dari sisi asupan makanan, kaliumnya tambah tinggi yang saya makan, misalnya pisang dan seterusnya, maka akan mempercepat saya hemodialisa, gitu ya, cuci darah. Maka bagaimana caranya? Ya udah tahan diri. Udah pernah kok makan pisang, pisang nggak dimakan. Dikirimin sama jamaah, Ustaz ini ada mangga, Ustaz lagi musim nih manen sendiri dari kebun. Aduh terima kasih banyak. Mudah-mudahan jadi rezeki buat yang butuhin. Karena saya nggak bisa makan. Satu mangga manis itu kalau dipotong, itu energinya sama dengan 3 kali makan piring apa 3 piring nasi penuh dengan lauk. Itu kan jadi wow.
Sehingga ya kata dokter Komima, mudah-mudahan Allah menjaga beliau, kan kemarin-kemarin makannya terlalu enak. Sekarang kan udah pernah makan ini, udah pernah makan ini, udah pernah makan ini, udah pernah makan ini. Udah. Jadi sekarang tinggal menikmati bagaimana merasakan sakit. Jadi sakit itu ternyata menyebabkan kita bisa menahan diri. Kemarin-kemarin apa aja dihantam. Kurang lebih seperti itu, Teh. Bisa dipahami ya, Teh? Ya Ustadz, jadi Baik. hikmah itu sesuatu yang membuat kita bisa menjadi lebih dekat kepada Allah gitu Ustadz. Sahih. Masya Allah. Luar biasa. Ya, Kasih hadiah syukran. lagi nih. Syukran Senada dengan Ustadz. Apa Iya. barakallah. Tedian mangga. di sini saya yang kedua. Oke? Lebih khairun dipakai fiddin itu mungkin senada dengan Betul, betul Ustaz, betul Ustaz. dengan Sahih ada Bukhari itu khairan Ustaz. juga di sana istilah khairan itu ada disebut dalam hadis itu Betul, ya. betul Ustaz. Tapi yang istimewa Ustaz di surah 269 itu bahkan Allah menggunakan isim mubalaghah. Hmm. Khairan katsira. Khairan itu sendiri kan baik-baik dikumpulin jadi satu, kebaikan yang banyak. Masih ditambahin katsira. Berarti ini banyak banget kebaikannya gitu kira-kira gitu. Tedian mangga Tedian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ya, belum siap. lama ini di masjid dekat rumah ada training pemulasaran jenazah. Oh, Masya Allah. Teman saya itu tapi bikin efeknya tuh ke teman saya itu nggak bisa tidur. Itu gimana ya udah. Terus pertanyaan yang kedua, kalau kita berbuat dosa, berapa banyak kita harus sholat tobat? Itu aja. Baik, Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ini kok gue banget nih. Jadi, saya pernah ketika belajar tata cara pemulasaran jenazah itu, nggak bisa tidur. Bagaimana kalau saya, bagaimana kalau keluarga saya, bagaimana kalau, dan seterusnya itu menghantui pikiran betul. Tapi alhamdulillahnya, Allah punya anugerah yang namanya lupa. Jadi lupa itu Allah SWT hadirkan, wah kalau enggak kita bisa stres terus itu. Sesuatu yang menghantui pikiran kita dan kemudian kita tidak mampu mengendalikan karena dia terus masuk ke relung hati yang paling dalam, itu bagian yang membuat kita akan menjadi wow, stres banget itu. Tetapi biarkan dia larut dengan itu, asal jangan terlalu berlebihan. Bahwa kesadaran mungkin Allah sedang pukul dia dengan teknik pemulasaraan jenazah itu sehingga membuat dia menjadi tersadar atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Maka biarkan dia larut dengan itu, yang penting diawasi juga jangan sampai kemudian dia menjadi futur atau malah kontraproduktif gitu ya. Itu yang penting buat kita. Bahwa kita bisa kok mempersiapkan amal-amal kita dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa orang yang kemudian ketika selesai memulasarah jenazah itu jadi dermawan banget. Ternyata rupanya selama ini kikir beliau. Itu kan hikmahnya gitu ya. Jadi begitu ikut pemulasaran jenazah langsung royal beliau. Wah nih ada buka puasa di masjid dia beliin apalah segala macam. Ada kajian pagi dia beliin apa. Pokoknya dihadirkan kesolehan-kesolehan yang sebelumnya nggak muncul gitu sebelum itu. Gitu itu yang pertama. Yang kedua, berapa banyak salat taubat kita karena kita nggak tahu dosa kita seberapa banyak. Beberapa ulama menyatakan begini, kalau kita tahu dosa apa yang kita kerjakan, contoh misalnya gitu ya, kalau kita pernah belajar tentang 10 dosa besar, I love trouble, kita pernah bahas dulu, dua tahun atau 3 tahun yang lalu, Ustaz Holis mungkin ingat, betapa kesyirikan, lalai sholat, durhaka, zina, rizki haram, judi, homer, putus silaturahim, kikir, gibah. Ketika kita tahu ada 10 nih, maka 10 kali kita sholat taubat supaya mohon sama Allah SWT supaya kita bisa diampuni. Setelah itu istighfarnya perbanyak. Maka seperti tadi Rasulullah SAW menjadikan istighfar untuk setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, istighfar yang sebanyak apa yang kita bisa lakukan, maka lakukanlah sebanyak mungkin. Jadi perasaan was-was bahwa aduh ini masih banyak dosa. Itu kan saya banget gitu. Masa lalu saya, Tedian tahulah sebagian gitu ya. Jadi saya berusaha untuk membayar kesalahan masa lalu itu dengan ngejar setoran, nyari amal sebanyak-banyaknya. Maka ini salah satu cara saya untuk nebus dosa atau ngejar setoran. Wallahu a'lam.
Yang lain monggo silakan. Silakan satu pertanyaan lagi karena udah hampir jam 7. Baik, nggak usah dipaksa, Ustaz. Kalau tidak ada, mudah-mudahan yang paling penting ilmu ini bisa masuk dalam tadi ya, bagaimana tadi yang ditanyakan tentang hikmah ini ya. Karena inilah bagian dari kita upaya untuk meraih hikmah, karena hikmah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua ya, bukan siapa-siapa, yang hanya Allah yang bisa memberikan hikmah, dan Ya. orang yang dapatkan hikmah tentu diberi kebaikan yang banyak sebagaimana Insya janji Allah dalam surat Al-Baqarah. Jadi baik jamaah yang bukan Allah, mudah-mudahan semua yang kita lakukan menjadi wasilah bagi kita untuk Ya. memperbanyak amal. Tentu yang paling penting adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu apa amal apa yang justru Allah terima ya. Dan itulah perbanyak amal, sedikit apapun tapi terus amal, dan istiqomah menjadi sebuah bagian yang terus kita upayakan, karena keistiqomahan menjadi ciri orang-orang yang bertakwa, menjadi ciri orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jazakallahu khairan Ustaz atas semua ilmu nasihatnya, membalasnya dengan sebuah balasan terbaik. Dan untuk semuanya yang dimuliakan Allah, mari kita saling doakan juga ya atas semuanya yang mungkin kita alami saat ini, kesulitan kehidupan ataupun kesusahan yang kita rasakan, baik sakit ataupun masalah lainnya. Inilah bagian dari Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita, dan sedekah menjadi salah satu bagian juga yang terus kita istiqomahkan setiap hari. Bukan besarnya tapi juga keistiqomahan yang paling penting ya. Karena keistiqomahan yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia termasuk amal yang akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.